Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil wafa. Amma ba'd. Sahabat muslim yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak terasa kita telah memasuki hari ke-10 di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Semoga kita diberikan kesabaran melaksanakan ibadah ini hingga ke akhir bulan nanti, dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah riwayat yang mengisahkan suatu hari ada seorang lelaki yang pergi ke masjid dengan mengendarai kuda. Kemudian tanpa mengikat kudanya, laki-laki ini langsung meninggalkan kudanya begitu saja dan masuk ke dalam masjid. Apa yang dilakukan oleh laki-laki ini tentu menarik baginda Nabi yang kebetulan ada di masjid itu, karena memang laki-laki Badui tersebut ingin bertemu dengan baginda Nabi. Maka Rasulullah pun menegur laki-laki itu dan bertanya, "Mengapa tidak kau ikat terlebih dahulu kudamu?" Ternyata laki-laki ini menjawab, "Aku berpasrah diri kepada Allah." Mendengar jawaban lugu tersebut, maka Rasulullah pun mengingatkan kepada laki-laki itu, "Ikatlah dulu kudamu, baru kemudian engkau masuk ke masjid, baru kemudian engkau bertawakal kepada Allah." Sahabat muslim yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kisah ini memberikan pelajaran kepada kita akan arti tawakal. Tawakal artinya berpasrah, menyerahkan diri hanya kepada Allah semata. Tetapi apa yang dilakukan oleh laki-laki tadi, laki-laki Badui tadi, yang hanya berpasrah tetapi tidak mau berikhtiar, tentu adalah sesuatu yang tidak benar. Berpasrah diri kepada Allah bukan berarti kita menafikan usaha, bukan berarti kita menghilangkan usaha. Kewajiban manusia itu justru berusaha, itu yang wajib. Baru hasilnya kita serahkan kepada Allah. Ini yang namanya tawakal. Bukan berarti tawakal hanya sekedar berdoa, tapi tidak mau berusaha. Seseorang tidak akan pernah berhasil kalau tidak mau berikhtiar. Seorang siswa yang ingin mencapai nilai yang baik, dia harus belajar. Ini sebagai bentuk ikhtiar. Adapun hasilnya nanti setelah kita berikhtiar, kita belajar, serahkan kepada Allah. Orang yang ingin kaya, ingin harta, maka dia tidak akan berhasil kalau tidak mau bekerja dengan keras. Baru setelah dia bekerja keras, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Inilah yang namanya tawakal. Sahabat muslim yang dicintai oleh Allah, maka ada pepatah mengatakan ora et labora. Berdoa tetapi juga disertai usaha. Berusaha dan juga berdoa. Dua-duanya ini adalah bentuk ikhtiar dan tawakal. Orang yang hanya berikhtiar saja tetapi tidak mau bertawakal, itu namanya kesombongan. Sebaliknya, orang yang hanya bertawakal saja tetapi tidak mau berikhtiar, ini namanya kebohongan. Maka antara ikhtiar dan tawakal harus kita serasikan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah." Ketika engkau telah mempunyai tekad yang kuat,
azam itu adalah tekad yang kuat. Dan setelah kita wujudkan azam kita, tekad kita ini dalam bentuk ikhtiar, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah, serahkan apapun hasilnya, itulah yang harus kita terima. Itulah bentuk daripada tawakal yang sesungguhnya. Jadi azam diwujudkan dalam bentuk ikhtiar dan diakhiri dengan bentuk tawakal. Sahabat muslim yang dicintai oleh Allah, maka semoga kita tidak lagi salah paham dalam memahami urgensi daripada tawakal. Berusahalah terlebih dahulu, baru kemudian serahkan kepada Allah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.